Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lagi di ibadah virtual kita di minggu ini. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak Fania yang akan menjadi MC untuk ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, pada minggu ini kita telah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, di mana dengan bertemakan kepemimpinan yang menghamba. Nah adik-adik, kita boleh mempersiapkan hati kita juga mempersiapkan Alkitab kita, dan duduk yang manis karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum dari itu juga, marilah kita bersatu teduh sejenak. Nah adik-adik, sambil bersorak-sorai dan bersukacita, marilah kita nyanyikan pujian pertama kita dari Terbit Matahari. Boleh sambil bertepuk tangan juga ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat kita pada minggu ini. Sebelum itu juga, marilah kita sambut hukum Taurat Tuhan. Kita nyanyikan pujian kedua kita, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak berombak-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nanti
Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum itu juga marilah kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian kita, mampirlah dengar doaku. Marilah kita berdoa. Kita tutup mata kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan Engkau masih memberikan kami sukacita Tuhan setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang Engkau berikan pada kami. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami selalu kesehatan. Papa mama juga Engkau berikan kesehatan. Dan juga saudara kami Tuhan, kakak ataupun abang ataupun adik kami Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa setiap kami sekolah, setiap orang tua kami bekerja, Engkau juga membimbing kami Tuhan satu persatu. Kami bersyukur Tuhan minggu-minggu ini Engkau memberkati kami terus ya Bapa. Setiap waktunya, setiap detik, menit, jam, hingga tahun-tahun, tiap waktu Tuhan Engkau ada untuk kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Tuhan Engkau yang maha besar serta maha baik. Kami tidak tahu Tuhan harus membalas bagaimana hanya kepadamu saja selain memuji dan muliakan namamu. Biarlah Engkau selalu memberikan kami hikmatan serta pembelajaran Tuhan supaya kami senantiasa taat kepadamu saja Tuhan. Melalui firman yang akan Kau ajari kami Tuhan, kami berharap semua pelajaran darimu, semua firman darimu dapat kami terapkan pada kehidupan kami. Ya Bapa, kami ingin Tuhan Engkau melihat diri kami, Engkau melihat negara kami. Mungkin masih banyak yang kami pinta ya Bapa. Kami masih di rumah saja. Negara ini masih belum selesai dengan COVID-19. Masih di dalam suasana pandemi juga. Negara kami sedikit ricuh Tuhan, baik masyarakat Tuhan, baik untuk para demonstran maupun dengan aparat Tuhan, serta jajaran-jajaran politikus-politikus lainnya ya Bapa.
Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat Tuhan apa yang terjadi pada kami serahkan hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Engkau jamah Tuhan kami satu persatu, supaya satu persatu juga Tuhan masalah ini dapat terselesaikan. Kami juga selalu menikmati dan menjalani kehidupan Tuhan, karena kami tahu kami hanya manusia Tuhan, kami tidak mampu. Tapi dengan kuasa kasih-Mu, Engkau-lah yang menuntaskan itu semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan dan selalu mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita juga, kita nyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak-anak kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang Pendeta akan membawakan firman bagi kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita. Demikian dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk Elia," tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, yang menjadi topik
Nats khotbah kita saat ini adalah kepemimpinan yang menghamba. Semua orang berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa di antara kalian ingin menjadi pemimpin? Iya, semua kalian pasti mau menjadi seorang pemimpin. Berkeinginan mau menjadi presiden, berarti dia mau memimpin suatu bangsa. Dia berkeinginan menjadi kepala sekolah, berarti dia akan berkeinginan memimpin sekolah. Begitu juga dia ingin menjadi panglima, berarti dia mau memimpin pasukan perang. Dan berkeinginan menjadi direktur, berarti dia berkeinginan untuk memimpin suatu perusahaan. Anak-anak kami, menjadi seorang pemimpin tidak harus memiliki banyak uang. Tidak harus berpakaian bagus. Dan juga tidak harus memiliki otot yang kuat. Kamu dapat belajar menjadi pemimpin seperti di sekolahmu. Seperti menjadi ketua kelas dan menjadi ketua barisan dalam upacara bendera. Belajarlah menjadi pemimpin yang baik. Kita dapat belajar menjadi seorang pemimpin dengan meniru perbuatan Yesus. Pada masa hidup Yesus, dia memimpin orang-orang dengan cara mengajari kebenaran firman Tuhan. Dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup orang-orang yang datang yang mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan. Anak-anak kami, di dalam rumah kita dapat belajar memimpin dari ayahmu, dari papamu, dedimu. Ayah itu adalah sosok pemimpin yang baik, pemberi nasihat supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, cerdas, dan penuh hikmat Tuhan. Yesus juga memimpin dengan cara membimbing orang-orang yang berdosa untuk menjadi orang yang baik. Dahulunya ada di antara murid-murid Tuhan Yesus itu berprofesi, memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan, penjala ikan. Kemudian Yesus mengajari mereka, dibentuk oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Orang tua kita adalah pemimpin yang membimbing anak-anaknya dari sejak kecil. Dan ketika kita masih kecil, ketika kita pada waktu bayi, kita tidak bisa berjalan. Juga kita tidak bisa berbicara dengan benar. Tetapi karena kita diajari orang tua, maka kita pun dapat berdiri dan bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Anak-anak kami, seorang pemimpin itu tidak akan berhasil jika dia tidak memiliki kesabaran. Jika dia juga cepat-cepat marah. Itu kalau orang yang cepat-cepat marah tidak akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik.
Pemimpin yang gagal adalah orang yang tidak dapat menjadi teladan yang baik. Anak-anak kami, pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan ke arah yang baik. Itu dia pemimpin. Nats khotbah ini mengajari kita untuk menjadi pemimpin yang menghamba. Siapakah pemimpin yang menghamba? Jawabnya adalah Yesus. Benar. Itu jawabannya. Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati Yesus, dia rela menjadi hamba untuk memimpin umat manusia. Yesus memimpin tidak memakai jubah yang mewah dengan pakaian yang bagus, atau juga Yesus tidak menunggangi kuda, tetapi Yesus menunggangi keledai. Anak-anak kami, setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin. Ada sebuah kisah. Amang Pendeta mau cerita kepada kita semua yang dimanapun yang sedang melaksanakan ibadah minggu ini. Amang cerita sebuah kisah. Kisah ini ada di dalam suatu daerah. Hiduplah seorang raja bersama dengan ratu dan satu anak perempuannya yang sangat cantik. Raja ini tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris kerajaannya. Pada suatu waktu, raja mendengar ada keinginan dari sekelompok orang-orang yang ingin menyerbu dan mau merebut kekuasaan raja itu. Untuk menjaga daerah itu agar tidak direbut dan dikuasai, maka raja itu pun mengutus semua anak-anak laki-laki yang sudah dewasa untuk berperang melawan orang-orang yang ingin merebut daerah itu, merebut kekuasaan raja itu. Datanglah seorang yang cacat kepada raja tersebut dan ia ingin sekali berperang membantu raja itu untuk melawan semua musuh yang menyerang raja itu. Tetapi raja itu tidak menyetujui orang cacat itu berperang. Raja itu mengatakan kepada orang cacat itu, "Bagaimana kamu bisa berperang? Kamu itu kan lumpuh. Kamu nanti langsung dibunuh oleh musuh-musuhku." Kemudian anak lelaki yang cacat itu pun pulang, menangis dari hadapan raja tersebut. Setelah seluruh anak lelaki itu pergi berperang, raja itu pun mendengar semua anak laki-laki yang diutusnya untuk melawan musuh-musuh, tidak ada yang selamat. Semuanya mati berperang. Mendengar berita kekalahan raja itu berperang, anak lelaki yang cacat itu pun datang lagi kepada raja dan mengatakan dia sendiri yang akan menghadapi musuh raja itu. Orang-orang yang ingin menyerbu, merebut kekuasaan raja itu. Kemudian raja itu pun mengutus anak lelaki yang cacat itu untuk berperang. Karena tidak ada lagi laki-laki yang lain. Hanya tinggal anak cacat yang dewasa itu. Ketika anak yang cacat itu pun pergi
menghadapi musuh raja itu, musuh-musuh raja itu pun merasa iba, merasa kasihan. Kasihan mereka musuh-musuh raja itu. Karena dilihat, ini yang datang kok orang cacat. Akhirnya musuh raja itu tidak jadi membunuh anak cacat itu. Bahkan musuh raja itu pun mengatakan tidak akan lagi merebut kekuasaan raja dari anak cacat itu. Musuh-musuh raja itu merasa iba, kasihan. Bahkan mereka memberikan sebahagian dari harta yang mereka miliki kepada anak cacat itu. Kemudian anak cacat itu menghadap raja dan menyerahkan harta yang diterimanya dari musuh raja itu. Tentu raja itu pun merasa senang melihat anak cacat itu dan mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, menggantikannya menjadi raja di daerah itu, sebab tidak ada lagi anak laki-laki yang selamat dan hidup. Semua anak laki-laki telah mati berperang. Hanya seorang anak laki yang cacat itu yang tinggal, yang hidup. Selamat dari musuh rajanya. Kemudian anak cacat itu pun menjadi raja dan memperistri anak perempuan raja yang sangat cantik. Anak cacat itu pun berhasil memimpin rakyatnya dengan memberikan kedamaian. Dan dia perintahkan itu semua rakyatnya. Dia tolak itu untuk berperang melawan musuh-musuh yang lain. Lebih baik berdamailah. Anak-anak kami, ingatlah, kamu berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan minder, ya. Jangan merasa kurang percaya diri dengan keadaanmu sekarang ini. Yesus sendiri tidak lahir loh dari keluarga raja. Ya. Yesus juga tidak lahir di rumah yang megah. Tetapi Yesus lahir di kandang domba. Seluruh umat manusia memuji dan memuliakan kepemimpinan Yesus. Apakah kamu merasakan kepemimpinan Yesus di dalam hidupmu? Di dalam hidup kita? Iya. Jawabannya anak-anak kami. Amang juga merasakannya. Kamu juga merasakannya itu. Karena apa? Karena Yesus telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus memutuskan kematian dan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Yesus memimpin kita dalam kuasa Roh-Nya supaya kita melakukan kebaikan, melakukan kemurahan dan juga kesabaran. Yesus tidak memimpin dengan pedang. Jika kita memimpin dengan pedang, ingatlah, maka itu akan berakhir pada kematian. Berakhir pada pertumpahan darah. Yesus memberikan shalom. Yesus memberikan kedamaian dan kehidupan. Kepemimpinan Yesus bahkan lebih hebat dari manusia yang ada di dunia ini. Bahkan juga jika dibandingkan dengan Musa dan Elia. Jubah Yesus yang berkilau-kilauan, yang bersinar, itu adalah tanda bahwa Yesus lebih mulia. Sebab Yesus adalah
Tuhan. Orang yang memimpin dengan cara arogan, dengan cara kekerasan, atau juga memaksakan kehendaknya, pasti dia akan gagal. Keberhasilan memimpin terlihat jika kita mau berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin yang benar adalah yang memimpin berdasarkan kasih. Marilah kita memberitakan karya kepemimpinan Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh indah firman yang kami dengar pada hari Minggu ini, di mana Engkau Tuhan memfirmankan kepada kami setiap orang dapat menjadi pemimpin. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan Tuhan memimpin sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur, berkati setiap pekerjaannya. Begitu juga Tuhan, pada masa-masa pandemi virus corona ini kami menyerahkan kepadamu, kiranya Engkau melepaskan kami dan menyelesaikan masalah pandemi virus corona ini Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh pendeta kita. Biarlah firman itu dapat kita terapkan pada kehidupan kita ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita kumpulkan persembahan sambil kita nyanyikan pujian kita. Go kelas Niroha. Marilah kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.